Sobat Dongkelor, ketemu lagi dengan Kak Madia. Hai, kalian apa kabar? Semoga sehat ya. Sebentar lagi kita akan sekolah tatap muka. Tapi kakak-kakak di tim Dongkelor dan Dinas Perpustakaan Kota Makassar akan terus menemani kamu dongeng keliling online dari rumah. Nah, hari ini Kak Madia akan membacakan sebuah buku. Ini dia bukunya. Cantik ya? Bukunya berjudul Si Rama-Rama. Adik-adik bisa tebak si Rama-Rama itu apa ya? Ada gambar seorang anak kecil dan ada bayangan raksasa. Buku ini ditulis oleh Alif Ilma Zakiyah. Gambar-gambar indah di dalamnya dilukis oleh Andina Subarja. Buku menarik ini diterbitkan oleh penerbit Litara. Yuk kita baca sama-sama. Si Rama-Rama. Ibu, ada si Rama-Rama. Oh, mungkin karena ayah sebentar lagi tiba. Apa ayah sudah diangkut? Mungkin. Sudah di kapal? Bisa jadi. Sudah di kereta, pesawat? Ara ini banyak bertanya ya teman-teman. Aduh Ara, tanya si Rama-Rama saja. Si Rama-Rama, sudah sampai mana ayah? Oh, si Rama-Rama. Di mana si Rama-Rama? Teman-teman lihat di mana si Rama-Rama? Wah, ini dia si Rama-Rama. Ayo kita susul ayah. Wah, lihat. Ara naik ke atas si Rama-Rama raksasa. Pelan-pelan. Terbang lebih lambat si Rama-Rama. Kita cari ayah di angkot. Apa ayah sudah di sini? Ayah tidak ada. Turun, turun. Terbang lebih rendah si Rama-Rama. Kita cari ayah di kapal. Apa ayah sudah di sini? Ayah juga tidak ada. Cepat, cepat. Terbang lebih kencang si Rama-Rama. Kita cari di kereta. Apa ayah ada di sini? Ternyata ayah tidak ada. Naik, naik. Terbang lebih tinggi si Rama-Rama. Kita cari ayah di pesawat. Apa ayah ada di sini? Di sini, di sana. Ayah tidak ada. Di mana ayah? Aku lelah. Ayo pulang saja si Rama-Rama. Ara tertidur di punggung si Rama-Rama teman-teman. Nyenyak sekali ya. Kamu bisa tidur selelap ini. Ayah. Senang ya, ayahnya Ara sudah pulang. Nah, itu tadi cerita dari Kak Madia. Adik-adik suka tidak? Semoga suka ya. Sama seperti sukanya kalian dengan kabar gembira kalau kita akan segera sekolah tatap muka. Yeay! Kan sudah lama mau bertemu dengan ibu guru, ya kan? Teman-teman juga sebelumnya hanya
bertemu di layar Zoom, hanya bertemu lewat HP. Kita akan belajar bagaimana caranya bisa sekolah tatap muka, tapi dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, adik-adik tahu kan dengan program Makassar Recover? Ini adalah program pemerintah Kota Makassar untuk menjaga kita semua supaya bisa beradaptasi hidup di tengah pandemi. Adik-adik bisa tetap sekolah, ketemu ibu guru, bapak guru, dan teman-teman, tapi juga tetap sehat. Caranya bagaimana? Teman-teman, adik-adikku sayang, kita harus melakukan beberapa hal. Kak Madia yakin semuanya sudah hafal dengan hal-hal ini. Ingat untuk selalu mencuci tangan dengan sabun. Kalau tidak punya tempat cuci tangan, apa yang kita butuhkan? Kita butuh hand sanitizer. Jaga jarak juga dengan teman-temanmu. Kak Madia tahu kalian rindu bertemu, tapi saling menjaga satu sama lain dengan menjaga jarak. Apa yang ketiga? Yang ketiga adalah tetap pakai maskermu. Maskernya jangan turun ke dagu atau turun ke hidung atau naik ke kepala ya. Maskernya untuk melindungi kamu dan melindungi kawan-kawanmu. Apalagi? Nah, kalau tidak penting selesai Miki sekolah, langsung pulang ke rumah. Ada dongkelor yang menunggu kamu di channel Dongkel Purposling. Oke? Semua bersiap menjadi pahlawan untuk diri dan keluarga, jadi pahlawan untuk diri dan teman-teman. Ingat selalu untuk menjaga protokol kesehatan. Selamat menyiapkan diri. Assalamualaikum. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu dengan Mami Kiko. Kikonya mana? Oh, Kikonya hari ini lagi siap-siap. Nah, karena sekarang kita anak-anak yang ada di rumah sudah hampir berakhir, sudah mau belajar di sekolah, aku dengarnya. Oke, udah Kiko siap-siap aja. Sekarang Mami pengen bercerita. Kalian mau dengar cerita nggak? Nah, Mami Kiko punya kisah. Kisah ini berawal dari sebuah cerita. Mami Kiko dapat cerita dari nenek, nenek dapat cerita dari oma. Nah, kebetulan hari ini Mami Kiko teringat ingin berbagi buat adik-adik di rumah. Boleh ya? Kita mulai. Alkisah, sebuah kisah di pedalaman Pulau Kalimantan, di dalam hutan. Aduh, suara Mami Kiko serak-serak jelek ya. Nggak apa-apa, dianggap merdu aja. Ada seorang ibu tua punya seorang anak, namanya Timpakul. Timpakul, aku punya seorang anak laki-laki satu, tapi sejak meninggal ayahnya Timpakul tidak pernah mau menolong aku. Aku kadang kelelahan berjalan di tengah hutan mencari sebatang, 2 batang bambu. Hari ini aku akan pergi ke ladang membantu tetangga untuk mengumpulkan hasil kebun. Lalu mamanya Timpakul pergi ke ladang mengumpul sayur. Satu persatu sayur diambil, kiri dan kanan hinggalah banyak. Timpakul,
Oh, Timpakul, tolong aku, Nak. Timpakul kira-kira ada di mana? Ternyata Timpakul ada di bawah sebuah pohonnya rindang. Ai, mama tuh panggil-panggil aku terus. Tidak tahukah kalau aku ini lagi malas? Apalagi panas begini. Panggil-panggil juga. Jangan panggil-panggil, Mak. Timpakul tidur. Wah, ternyata Timpakul tidak mau nolong mamanya. Lalu kira-kira mamanya Timpakul marah tidak ya? Tolong aku, Timpakul. Mama kelelahan. Ayo nak sini. Aduh, badanku rasanya sakit, ngilu sampai ke tulang. Belum lagi perutku sedikit lapar. Timpakul, ayolah ke sini. Mama mau pergi ke rumah. Ayo cepat bawa sayur ini, Timpakul. Wah, hasil sayur ini karena lapar akan ku makan saja sebagian, akan ku olah. Biarlah nanti aku akan bilang, semoga yang punya hasil panen tidak marah aku makan sedikit. Lalu mamanya Timpakul memakan sebagian hasil panen itu. Akan kusisakan sedikit untuk Timpakul. Timpakul, ayo sini makan. Ayo nak. Asik. Kalau makan, aku akan datang. Tunggu mak, aku akan datang dengan cepat. Timpakul pun kemudian berlari dengan cepat. Tetapi sayang, sebelum Timpakul menjemput makanan yang diberi mamanya, Timpakul jatuh terguling-guling. Blubuk, 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 blubuk. Hingga akhirnya jatuhlah ke sebuah pinggiran sungai. Timpakul pingsan. Mamanya Timpakul mencari Timpakul. Timpakul, ayolah sini nak, ayo makan. Dia terus mencari anaknya keliling desa. Sampai di pedesaan, dia terus mencari anaknya. Adakah engkau melihat Timpakul, Pak? Tidak ada, Bu. Adakah engkau melihat Timpakul, Pak? Tidak ada. Semua tidak ada yang melihat Timpakul. Lalu akhirnya, oh iya, aku akan ke pemilik kebun tadi. Siapa tahu Timpakul ada di sana. Aku akan sekalian minta maaf telah meminta sedikit dari hasil kebunnya tadi kumakan. Lalu ibunya Timpakul pergi jalan. Sampai di sana, Pak, saya minta maaf. Tadi saya meminta sedikit sayuran hasil kebun. Oh iya, Bapak, apakah melihat anak saya Timpakul, Pak? Hah, Timpakul. Timpakul itu pemalas, Bu. Tidak usah lagi ibu cari dia. Lebih bagus ibu hidup sendiri saja, atau bila perlu tinggallah di rumahku. Oh, jangan begitu, Pak. Timpakul itu begitu-begitu anak saya satu-satunya. Mungkin ini kesalahan saya, Pak. Karena setelah sepeninggal ayahnya, saya sibuk mencari makanan di hutan. Lalu, kira-kira ibunya Timpakul menemukan Timpakul apa tidak? Setelah 1 hari, 2 hari, ternyata Timpakul di pinggir sungai telah siuman. Saat Timpakul siuman, dia melihat seekor binatang yang sedang melompat-lompat. Tapi binatang itu punya sayap. Hah? Sayap? Bukan, binatang itu punya sirip, seolah-olah seperti manusia, ada kaki dan tangannya. Binatang apa itu ya? Lalu
kenapa binatang ini tidak berenang seperti biasanya? Aku takut jangan-jangan ini manusia yang menjadi binatang. Aku selama ini kayaknya salah sama mama. Aku akan minta maaf. Ma. Lalu Tim Pakul pulang ke rumahnya. Tapi karena mamanya Tim Pakul tidak ada di rumah mencari Tim Pakul, mereka pun selalu berselisih dan berselisih. Hingga akhirnya suatu hari Tim Pakul menangis di bawah pohon. Maafkan aku, Ma. Aku janji tidak akan lagi menjadi Tim Pakul yang malas. Mamanya Tim Pakul terus mencari Tim Pakul sampai ke dalam hutan. Tim Pakul, ayo pulang nak. Tim Pakul. Kayak seperti suara Tim Pakul menangis. Tim Pakul. Tim Pakul, kamu di mana nak? Anakku. Lalu mamanya Tim Pakul bertemu dengan Tim Pakul. Mereka pun kemudian berpelukan dengan bahagia. Oh anakku Tim Pakul, mama. Nah itulah ceritanya. Nenek buyut Mami Kiko pernah bercerita seperti itu tentang si Tim Pakul. Nah, kalau adik-adik ke Kalimantan, adik-adik menemukan seekor binatang yang ada di pinggiran sungai, di atas pinggiran sungai, di atas tanah biasanya mereka berkumpul. Binatang itu tidak berenang, makanya oleh penduduk setempat diberi nama Tim Pakul. Nah, terima kasih. Sampai jumpa pada cerita berikutnya bersama kakak-kakak di Dongkeler. Assalamualaikum. Kau ingin